300 pinten, Mbak? 334. Coba lagi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila ruhi ayatihi subhanahu wa ta'ala wa ila ruhi yang bitasbiha wa usuliha wa ila jami'il muallimina khususan ila wa ila jami'i masjid hadil bari khususan ila wa ila batmati mulia wa aswadi wa farahim wa lina fi ulumina wa lina jahi hayatina fi dunya wa akhirat wa lina baina wa syafa'ati rasulillah wa khususan ila musannati hadal kitab wa ghfir lahum warhamhum wa afi anhum amin al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 34 kemarin sampun gitu. Iya, sekarang 335 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pun diwaos. Sampun. Yaman. Wahai zat, bukan wahai orang ya. Yaman, wahai zat istawa birahmaniyatihi ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Fasorol arsyu, fasoro akan menjadi al arsyu, arsh ghaiban fi rahmaniyatihi, dalam rahmati Gusti Allah. Kama sebagaimana sorot menjadi apa al awalimu, alam ya, alam semesta ini ghaiban fi arsyihi, di dalam arsy-Nya. Mahaqtal Allah telah menghapus mahaqta al-athara, alam ya, athar itu alam, bil athari, dengan alam yang lain ya. Wa mahauta, dan kau mengelilingi al aghyaro, aghyar itu selain alam, selain Gusti Allah. Aghyar itu alam juga, aghyar itu juga kata lain dari alam. Athar itu ya alam, aghyar juga alam. Bimuhitati, dengan aflakil anwari, dengan lingkaran aflahil anwari, cahaya. Aflak bagaikan angkasa, cahaya. Jadi dikelilingi dengan oleh cahaya. Kalau kemarin kita mempelajari bahwa yang 334 ya, bahwa Allah itu Masya Allah ya, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Dia itu seringkali memaksa ya, memaksa mengenalkan dirinya kepada kita, memaksa mengenalkan dirinya. Kenapa sih Gusti Allah kok kayak gitu? Kenapa kira-kira? Kenapa kok Gusti Allah sampai maksa untuk mengenalkan dirinya kepada kita? Lewat jalan apa kemarin? Lewat apa kemarin? Allah maksa mengenalkan dirinya pada kita. Macam-macam lewat masalah, ya kan? Seringkali kita nggak mau suatu kondisi, tidak sukai, tidak
berkenan atau sangat tidak ingin dalam kondisi itu begitu ya. Tapi ternyata Allah memaksa untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Contoh yang terjadi kepada teman kita yang Mbak Faid itu paling gak seneng jenenge mbah-mbah setrika ya gak? Mbak paling males pokoknya kalau melakukan dua hal itu. Tapi ternyata Allah memaksa, paham enggak? Memaksa kepada Mbak Faid untuk mengenal dia dengan diberi sesuatu yang tidak dia sukai, tapi sama kudu mau nerima itu. Siapa yang bisa kayak gitu? Ya hanya Allah yang bisa memaksa kita menerima hal yang tidak kita inginkan, tapi mau apa? Melawan Allah ya. Ya sudah, pahit-pahit ya kita telan. Tapi justru dari ya kepahitan itu ternyata seiring berjalannya waktu intelijen akhirnya paham besok lagi begitu kita nggak seneng itu anak-anak iku pokoknya gahmen ngopeni arek-arek. Pokoknya paling gak seneng di rumah dulu sebelum mondok ya. Kon ngopeni ponakan. Ya sama ngopeni gahmen ngopeni arek cilik ndung mbah-mbah gitu. Timbang ngopeni arek cilik. Tapi begitu di pondok. Kok diserahin ngajar SPS, cah pendel-pendel gitu ya suruh sekolah. Mau dia bisa nggak kayak gitu menghindar? Bisa nggak? Aku nggak seneng arek cilik, kok aku juga kan ngajar arek cilik umum mek kalau mboten pun bisa ngono ki. Ya nggak bisa, Gusti Allah kok bukan umik kok ya. Arti? Nggak bisa. Allah itu memang memaksa kita itu loh dalam rangka apa? Ingin mengenalkan dirinya kepada kita kan gitu ya, mengenalkan kita. Akhirnya apa? Endingnya paham. Intelijen dulu. Paham? Sudah berapa kali kira-kira kalau sama Neto kayak gitu berapa kali sama marah sama Allah dulu gitu marah kali baru gini tuh Allah gini tuh sudah berapa kali kira-kira coba itu sama tulis ya kalau sudah sama tulis kayak gitu masuk kabeh nggak paham ya masuk kabeh muring terus ketika mendapati yang tidak kita inginkan kan kita nanti akan seperti yang kemarin seperti yang kisah yang dulu lagi yang dulu. Kalau gitu ya nggak ada gunanya kita marah. Ya sudah kredo saja, percaya saja, iman saja bahwa apa yang Allah berikan itu pasti ya untuk kebaikanku. Sebagaimana kisah yang kemarin, sebagaimana ternyata begitu aja. Karena sudah hafal, akhirnya sudah terbiasa. Di sembarang kalir itu yang kelihatan Gusti Allah. Pada kejadian yang tidak kita inginkan di sana yang terlihat Allah. Sebaliknya pada sesuatu yang sangat tidak kita kira itu juga ada Allah. Bukan atas pencapaianku, bukan atas usahaku. Ya. Nah, itu namanya kita sudah kenal dengan Gusti Allah. Awalnya bagaimana? Ya Allah memaksa untuk mengenalkan dirinya kepada kita lewat segala sesuatu. Akhirnya kita terbiasa bahwa Allah itu nyata ya. Nah, yang sekarang 335 ini menjelaskan dari yang kemarin bahwa ketika kita ngerasa sakit ya karena suntikan Gusti Allah tadi karena diberi sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai. Di sini dijelaskan bahwa itu adalah rahmat Gusti Allah. Itu semua yang Allah perlakukan kepada kita itu atas dasar rahmat Gusti Allah, atas dasar cinta. Ini loh, yang harus kita pahami betul. Jadi nggak ada alasan apapun yang melegitimasi atau yang bisa
membenarkan sikap kita yang marah kepada Allah, nggak ada alasan. Bang, meskipun ya gak enak itu mau, tapi nggak ada alasan kita marah sama Allah. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita merasa tidak enak dengan pemberian Allah, pemberian itu adalah bentuk pemberian Allah yang didasari cinta kepada kita. Ya wong karena kebodohan kita aja belum paham kalau kita sedang dicintai Gusti Allah dan diberikan seperti itu. Contoh coba, ya, contoh coba. Ya, ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arsyihi fasara arsyu ghaiban fi rahmaniyatihi. Coba. Inilah luar biasa ya. Ungkapan seorang yang mengagungkan, ya, pecinta, sang pecinta yang mengagungkan, yang dicintai. Begitu dahsyatnya, ya. Ibnu Athaillah ini menggambarkan betapa Allah, ya, memenuhi arsy-Nya dengan rahman-Nya, Masya Allah, dengan cinta kasih-Nya. Sampai jenenge arsy itu wis nggak nampak, yang ada adalah rahmaniyah. Nggak ada itu kemarahan, kecewa, mangkel. Nggak berhak kita merasa kayak gitu, karena semua ini adalah bentuk kasih sayangnya Gusti Allah di awake dhewe. Susah kayak apa nek kelingan bahwa ini adalah bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Itu akhirnya kayak situ susah, yang ada matur suwun terus nyuwun sepura, astagfirullahaladzim, Allah ngapunten nggih, karena kebodohanku gitu loh. Karena kebodohanku akhirnya tidak bisa merasakan cinta kasih Gusti Allah, tidak paham, akhirnya isin dewe nek Gusti Allah. Kama sorot, sebagaimana menjadinya al-awalimu alam ini ghaiban, tenggelam atau hilang, fi arsyihi, dalam arsy-Nya. Arsy-Nya Gusti Allah aja loh tenggelam hilang oleh rahmani Gusti Allah. Jadi apa yang paling besar? Ya kasih sayang Gusti Allah ini yang terbesar. Arsy aja sampai ketutupan rahmani Gusti Allah. Sebagaimana alam ini ketutup oleh arsy Gusti Allah. Ya. Terus habis gitu atar alam ditutup ambil alam lain. Alam semesta ini ditutup oleh alam arsy. Arsy dilingkari atau dikelilingi oleh cahaya. Jadi apa sih artinya? Alam dunia ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan kasih sayang Gusti Allah, Masya Allah, ya. Jadi bagi kita semua yang masih dipenuhi pikiran dan hatinya dengan dunia, dengan pujian, dengan pengakuan dari manusia, dengan pokoknya segala hal yang berkaitan masih dengan dunia, itu dengan ngaji seperti ini tuh akhirnya kita paham, ya Allah, naifnya diriku gitu ya. Apa mengeluh-elukan, mengharap-harapkan sesuatu yang itu ternyata sangat kecil, tak berarti. Ngono kok oleh aku pengen ra karo mbok sing dipengene iku sesuatu yang gede pisan, ngono kepengen padha-padha kepengene kok dadak kepengen barang cilik gak berharga bakal hilang. Apa yang dipengeni sampean ngene iki ya? IP api, ya, IP api oleh beasiswa, kok lulus tepat waktu oleh bojo. Lah kan sing dipengin ya. Ada oleh pengen oleh bojo sih, bojo itu pun juga kriterianya sing ganteng, sing sugih, sing soleh, ya. Mobilnya api, ya, setir bunder, ping tetet kayak gitu ya. Masya Allah, ya kan saya dipengen iku ngono. Jenenge wong iku aneh ta, ngono terus renek mari nih. Ya. Nah, itu memang nasnya begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Misalnya bojo mandek, pengen bojo sing ayu, pinter, solihah, anake akeh. Anake akeh.
Anak kiai malah wis rene-rene sing dipengini kangkang iku aneh-aneh ya. Mbok ngoco ngono lho ya. Lho ya apa sih? Ya berhak kami ya. Iya berhak banget. Apa gimana, Pak? Ubus syahwati minan bisa. Ya, pertama kali pancen wong lanang iku seneng wedok. Napa mek ngoten tok? Ya gak ya padha wae berarti. Maksudnya suka lawan jenis. Yang dipengeni itu lawan jenis. Wes oleh bojo mandek. Alhamdulillah bojoku, ya Allah aku salat bojo wis cukup ya Allah, cukup ngono. Niki sing kula pengeni biyen ya Allah selama kuliah gini iki sing kula pengeni. Pun alhamdulillah kula pun oleh bojo ya Allah. Alhamdulillah cukup. Nikah 2 tahun, 3 tahun, cukup. 4 tahun wis bojoku iki. Wis ngono maneh. Halah kok dadak setahun 4 tahun. 2 wulan nikah terus greteyan kok hamil-hamil bojoku. Lho ya. Ingat. Apa berikutnya? Wal banin, ya enggak? Hubus syahwati minan bisa. Terus wal banin, wis duwe anak. Wis mandek. Wis cukup alhamdulillah uripku wis sempurna. Urip wis didampingi bidadari, wis duwe anak. Cukup. Masya Allah. Awake dhewe iku wis digambarno ambek Gusti Allah kaya ngono kuwi. Nah, itulah gambaran kita manusia. Wis oleh bojo, biyen ku kaya-kaya sing dipengeni umek kaya sing ndek kene kebek iku semek bojo. Asam bojo oleh iku ternyata sih ono kebekan berikutnya. Kebek pengen anak. Masa nune anak, wis mari. Masya Allah, lanjut meneh. Qanathiri. Ya, apa qanathiril muqantharah? Apa? Perhiasan-perhiasan, harta benda, minadz zahabi wal fiddah. Pengen emas-emasan, pengen perak, pengen wis pokoke pengen maca. Engko nek ana acara manten-manten ben iso ngene-ngene. Mbak iya coba ngene-ngene. Pengen apa iku? Ya kerenceng-kerencenge ben ketok iku mau, ya. Minadz zahabi wal fiddah. Apa-apa itu kok ngene-ngene. Kerenceng, kerenceng. Ono enek tenan lho ya. Ono iku ya bukane tambah wow, tambah kebelet gue. Kan gitu loh. Wis gak jamane caca. Oh ya pakai jamane ya. Minadz zahabi wal fiddah wis mari, oleh mas-masan wis, oke wis. Kalau arisan wis dia bisa bebas memamerkan miliknya. Sudah. Tereng napa malih? Minadz zahabi wal fiddati. Kemudian kepengen apa meneh? Kepengen kendaraan, apa kendaraan? Awas ya, lanjut deh. Wal khailil musawwamah. Apa itu? Khail. Apa, Pak? Dalam Al-Qur'an itu. Anu kan, kuda ya. Kendaraan ya. Hah? Apa? Tunggangan lah ya, makanya tunggangan, pengen mobil ya. Anak wis akeh, mosok kapan Pak sepeda motor ae. Bojo pengen duwe bojo, mari ngono wis duwe anak, mari ngono pengen mas-masan, mari ngono pengen inovan. Wis duwe kabeh, sampun. Sampun. Sik kepengen investasi, pengen duwe sawah, barang ngono kuwi lho. Apa, Pak? Wal khailal musawwamati wal an'ami wal harth. Oh, sadurunge sawah kepengen duwe sapi. Masyaallah ya. Sik kepengen investasi sawah, ono duit pikiran sapi iki. Investasi. Wal an'am wal harth pengen duwe sawah. Ya Allah. Ki pancen nasin mune ngono, nasin ya. Tapi lanjute terusno, cuma ndek kuno terusno. Gusti Allah sing nyiptakno ae dhewe, Gusti Allah sing paham. Jenenge menungso renek. Renek cukupe, renek lerene. Makane ambek Gusti Allah dikai ngerti. Hamane sok leren iku nek ayat berikutnya. Nanti saya Qur'ane gak enak gak ngerti gak nggawa Qur'an dhewe. Ayat berikutnya. Bal an'ami wal harth. Pak Quran HP tak? Ah iya gini.
nek jelasno iku nek gak asline Qur'ane enak. Soalnya sik ana rentetan ternyata Gusti Allah iku yo karena Gusti Allah sendiri. Surat apa, Mbak? Surat Al-Baqarah ta? Ali Imran. Juz pinten? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsh. Gitu ya? Terus lanjutannya gimana? Dalika mata'ul hayatid dunya. Kabeh iku perhiasan apa? Mata'ul hayatid dunya. Kebiare dunya to. Ya, dalika mata'ul hayatid dunya. Lanjutannya? Wallahu indahu husnul ma'ab, gitu ya. Dan padahal wallahu di situ padahal Allah, di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Tapi menungso itu pemecer men dunyo, padahal endenge balik elek Gusti Allah. Iya nek akhirnya sampai mencapai apa yang tadi digariskan tadi, ya oleh bojo, ya oleh anak, ya oleh perhiasan, ya oleh kendaraan, ya oleh sapi, ya oleh sawah. Iya nek sampai sakmono. Nek sampai koyo kancaku wingi iku sing wis waya diwisuda kedisikan innalillahi ngene iku terus piye? Siapa yang tahu ya? Saya itu seberapa wae dheweku masyaallah ya. Apa ya? Jadi kayak manusia itu nek gak mikir aja nek gak dibantu mikir itu ya gak tutuk enggan ya. Ibadah tok gak cukup, temen gak cukup, sampean salat tok, puasa tok wis gak cukup. Sing pas iku ya itu kritis, berpikir, istiqomah, berzikir, dilanjutkan. Menebar cinta, berlandas cinta Allah dan Rasul itu Masya Allah ya wis iku jangkep itu, ngerti ya. Kritis berpikir ora iso wae dhewe iki mek dadi wong Islam iki mek manut tok gak iso. Taklid jare biyen ngene, jare biyen guruku ngene, jare ya terus. Jadi wong main kenter, tidak bisa. Gunakan kritis berpikir sampean. Dalam beragama itu Gusti Allah itu sangat menantikan kritis awake dhewe. Nek awake dhewe kritis dengan diiringi dengan istiqomah berzikir, ya. Mari ngono ambek makhluke Gusti Allah iku sayang kabeh. Iku kita senantiasa dalam bimbingan Gusti Allah. Gak atene kleru. Kritisnya pikiran awake dhewe enggak akan liar. Ya, tidak akan liar tanpa arah. Banyak juga orang kritis tapi keliru. Tambah ndadekno ke blojoke. Kenapa? Karena kritis berpikirnya tidak diiringi dengan istiqomah berzikir ndek Gusti Allah. Wong kritis saya ngandelno awake tok. Masya Allah. Jangan keliru teman. Ya. Kok ono wong punya prinsip bahwa saya adalah hasil pikir saya. Apa? Saya tidak bisa untuk diremote siapa-siapa. Saya tidak akan bisa diatur siapa-siapa. Saya adalah hasil pikir saya. Ya titenono ae. Tunggu aja tanggal mainnya fantadiru innam muntadirin. Begitu aja. Kalau gitu silahkan. Ya, silahkan tunggu saatnya. Tiba saat sampean keblojok. Itu nak wong sombong sih ngono kuwi. Nabi Musa aja yang seorang nabi dengan hasil pikirnya aja keliru kok. Awake dhewe wong sing kaya ngene. BODE double L double O
kok ngaku hasil pikir saya yang paling bisa untuk menggerakkan saya atau apa kayak gitu itu sesat itu ya, pikiran sesat. Bagaimana nggak sesat? Oh, dia mengandalkan dirinya yang bodoh ini, yang banyak salah ini kok diandalkan? Nggak bisa. Sama dengan ketika NU diserang oleh orang-orang sebelah. Gimana NU itu apa? Kalau membahas tentang istimbat hukum kok selalu menurut madhab ini, menurut imam ini, menurut ini. Kenapa nggak langsung aja ke Quran? Dalil kita itu sudah jelas, sumber hukum tertinggi itu adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa kalau NU itu dalam acara Bahsul Masail itu yang dibahas selalu madhab ini, menurut imam ini, ada itu yang mengkritisi begitu. Sama jadi wong NU yang jawab. Ya saya jawab toh, iya yo. Lah ngono akhirnya. Seringkali begitu karena dalam dulu dhewe kan sean. Ngono kok wis ngerasa aku adalah hasil pikirku. Kampret. Kok iso sombongi kaya ngono. Sombong temen sombong. Pasti tersesat. NU yang kiai-kiainya alim begitu. Ya, mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada orang yang berbicara seperti itu, jawablah. Dalam NU ya, kita mengaji Al-Quran dan hadisnya berdasarkan arahan para ulama salafus sholih. Kita tetap merujuknya kepada Al-Quran dan hadis, tapi kita rumangsani bahwa kita itu ilmunya masih sangat dangkal, akhlaknya, sifatnya ya, itu masih banyak nutupi hatine ya, banyak dosa-dosa yang akhirnya membuat hati tidak jernih, pikiran tidak jernih. Makanya para ulama, para kiai NU bukan berarti tidak berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Jawaban bahwa para kiai NU itu kembalinya kepada Al-Quran dengan meminta arahan, dengan cara apa itu? Arahannya para ulama salafus soleh. Para imam madhab itu dia tidak pernah yang namanya kemudian gerudak-geruduk dalam mengambil istimbat hukum, dalam mengambil keputusan apapun itu, masya Allah sangat hati-hati. Sholat dulu, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah Al-Quran yang dijadikan ya sumber ya Al-Quran, tapi mboten berusaha soalnya masalah agama tapi ada aturannya. Lah wae dhewe ngono tingkatan sing paling bisa aku ngguwagai wis iso ngrasa iso budal dhewe nyang Al-Quran dhewe ya tetap kita berangkat ke Al-Quran ya dengan apa? Dengan petunjuk guru para ulama salafus saleh. Ulama, masya Allah, kurang alim apa sih? Kiai Hasyim Asy'ari kurang alim apa sih para guru-guru kita, kiai-kiai kita itu? Tapi oleh ngati-ngati itu dia nggak akan bilang bahwa saya adalah hasil pikir saya, nggak ada menurut. Kurang alim piye itu? Alim alama. Lah kok ono awak-awak ngene begagay, gegep kayak. Saya tidak butuh orang lain untuk mengatur hidup saya. Ya wes. Terus ngono ya. Kasihan. Satu kata yang paling pas bagi mereka yang begitu itu adalah kasihan.
Dia duwe apa itu? Bersarang di dalam hatinya penyakit hati yang paling tinggi, yaitu kesombongan, tapi dia tidak merasa. Ya. Tidak merasa. Kanjeng Nabi wis jelas kok dawuh. Sombong niku napa nek ndamel kelambi sae niku to Kanjeng Nabi gitu. Gusti Allah itu loh jamil, hubbul jamal. Gusti Allah itu bagus, suka resik. Jadi ya dene wong sombong ku duduk sing gawe kelambi apik, gawe sepatu apik, gawe mobil apik, duduk kuwi wong sombong iku. Wong sombong iku wong sing ra iso diomongi barang apik. Ya. Wong sing ora iso nrimo nasihat baik kok gak iso nrimo. Niku jenenge sombong, masyaallah. Wis balik nang awake dhewe. Masyaallah. Ilmune para nabi iku lho. Ya. Sing ngrasa wis pinter iku ambek Gusti Allah ditukani. Akhirnya dikirimno guru untuknya. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa dikirim Nabi Khidir. Nabi Khidir sebagai gurunya Nabi Musa yang seharusnya kan lebih hebat ya, lebih pintar. Nabi Khidir aja merasa bahwa aku iki gak ngerti apa-apa kecuali diparingi ngerti Gusti Allah. Nabi Khidir aja lho ngono dawuhe. Kok dadak awake dhewe ngomong aku dan Gusti Allah ngono. Gundulmunya aku dan Gusti Allah terus gak butuh guru ngono, gak butuh kanca sing butuh. Masya Allah, kok iso ngono. Nabi Musa ayo yang punya teman punya kayak gitu, sifat kayak gitu, kewajiban sampean untuk ngejak diskusi. Niatono nyelametno koncone, niatono ngejak koncone sehat. Al-Kahfi. Coba kita kaji ya. Menunggu loh. Apa ini tadi? Kita itu kecil. Alam bakal ditutupi oleh alam lain. Ya, harus ditutupi oleh rahmani Gusti Allah, kasih sayang Gusti Allah. Nah terus awake dhewe ada di mana? Ya hanya butiran debu yang ada di dalam altar itu toh. Ojo ngono ta, jadi wong iki jembarno siapno atine awake dhewe untuk mendapatkan kucuran ilmu ya, untuk mendapatkan arahan. Dan Allah itu maringi petunjuk di awake dhewe itu enggak kurang-kurang dalan ya, juga tidak apa itu kadang unpredictable gitu. Jalannya itu benar-benar tidak kita sangka-sangka. Tidak selalu loh pendidikan atau petunjuk dari Allah itu datang ke kita lewat guru kita, tidak selalu begitu loh. Sayyidina Ali itu merasa bahwa orang-orang bodoh itulah guru-guru saya loh, beja. Sayyidina Ali loh yang dipuji oleh Kanjeng Nabi sedemikian cerdas sampai akhirnya diangkat jadi mantu suaminya putri tercinta Fatimah. Ngerti gak? Sayyidina Ali aja loh menganggap bahwa orang-orang bodoh itulah guru. Subhanallah. Perhatikan mental apa yang harus kita bangun dalam diri kita. Ya mental terbuka. Jadikan hati kita itu terbuka, jadi manusia yang terbuka, siap untuk menerima masukan, saran, nasihat, pembaruan, perubahan. Harusnya seperti itu. Ya semangatnya agama yang dibawakan Kanjeng Nabi kan semangat perubahan. Bagaimana bisa berubah kalau dia nggak mau menerima nilai-nilai perubahan? Nggak bisa, itu namanya manusia tertutup mau hidup di zaman kayak gini. Aisyah jadi penerus Kanjeng Nabi, jadi manusia tertutup itu nggak bisa.
Teman, Jumat maca Al-Kahfi ya? Baca surat Kahfi setiap Jumat. Sak terjemah. Boten. Soalnya pun kesel ya. Nonton-nonton soalnya langsung ngaji dina Jumat ya. Gak apa-apa, maca Qur'ane isuk. Tapi siangnya atau sorenya atau di waktu longgarmu maca terjemah. Surat Kahfi. Banyak hikmah di dalamnya. Ketika saya di kelas ya diajar Mbak Yai Marzuki waktu aliyah dulu itu, beliau memang ndawi begitu ya. Maca Kahfi bendina Sabtu, bendina Jumat ya, bendina Jumat maca surat Kahfi. Engko lak sampean bakal dadi wong sing rat duwe wedi ambek sapa-sapa. Kecuali nek Gusti Allah. Aman punya apa tuh? Dengan kata lain, kita akan terdidik punya mental yang kuat, ya. Yang mau ngapain itu nggak ada takutnya gitu. Maksudnya, kok nangini nggak ada kayak gitu. Karena terwatak sampai Gusti Allah. Nah, akhirnya kan saya berpikir, kenapa mental seperti itu bisa dihasilkan dari moco Al-Kahfi setiap minggu gitu. Berarti pasti ada sesuatu di dalam surat Kahfi itu yang menjadikan kita pembacanya itu akhirnya kayak dimasuki hipnotis ya, hipnotis terus tiap minggunya dihipnotis dengan apa? Pasti ada nilai-nilai itu. Nilai-nilai akhirnya yang membangun jiwa manusia yang besar, tatak, berani, tapi bukan karena sombong. Karena kenal Tuhan. Nah, kan sayang kalau sampean sudah setiap minggunya baca Kahfi ya, setiap Jumatnya baca Kahfi, tapi ternyata mentalnya Kahfinya masih belum bisa mewarnai gitu. Masih jadi orang yang kecil, artinya cilik, pediam, bedidingan. Ya, berarti masih belum ada itu. Apa itu namanya? Al-Kahfi mewarnai mentalmu ya. Maka dari itu moco surat Al-Kahfi ini sudah bagus, tapi lanjutkan ya, atau tingkatkan dengan ingin tahu dalamnya surat Kahfi itu ya. Jadi akhirnya tambah tatak menulang Gusti Allah. Hal-hal yang kayak nggak masuk akal itu akhirnya Allah punya jawabannya. Begitu. Nggak usah terlalu yang takut dengan pikiran kita sendiri. Itu tadi. Ya Allah, Masya Allah ya. Seringkali kita itu dihalang-halangi oleh pikiran kita sendiri. Bahasa neuro apa kayak black box gitu. Jadi kayak kita itu seringkali menjadi manusia yang dikerdilkan oleh pikiran kita sendiri di dalam pikiran tidak sadar kita, di bawah alam sadar kita. Kayak gunung es itu, ngerti nggak? Kayak gunung es ya, ngerti? Gunung es itu gede apa kecil? Yang kelihatan oleh mata kepala? Kelihatan? Yang kelihatan? Gunung es itu di atas lautan toh? Kelihatannya gimana? Ya kecil, sehingga kan dureh toh. Kelihatannya kecil. Kelihatannya, gunung es yang kita lihat dari permukaan lautan itu besar apa kecil? Kecil. Ya. Gunung es itu yang terlihat oleh mata ini diibaratkan sebagai alam sadar kita. Alam sadar kita itu adalah sebenarnya sebagian kecil dari diri kita. Paham ya? Ketika kita sadar begini, ini kan kita sadar ya. Ini adalah yang terlihat ini adalah sebagian kecil. Tapi sebenarnya di dalam diri kita ini itu ada gunung es yang sebenarnya apa? Alam bawah sadar kita itu yang tanpa kita sadari itu mewarnai diri kita. Sing gak ketok gitu loh, Mbak, sing gak ketok.
itulah yang akhirnya menggerakkan kita jadi manusia yang seperti apa, itu alam bawah sadar kita gitu. Alam bawah sadar kita itu terbentuk dari apa? Ya terbentuk dari jas lingkungan. Ya oh pancene sama nih pemalu kecilik pancen isinan iki, ngerti ya? Seorang ibu ngejas ngene iku apa ngejas itu? Ah bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Menghukumi. Iya sih ya, secara bahasa gitu ya menghukumi. Tapi secara omong-omongan biasa. Ngarani ya wis bahasa biasa itu ngarani. Nek melabeli itu bahasa ilmiah ya, labeling gitu ya. Oke. Yang menghukumi itu secara bahasa. Tapi biasanya dhewe iki ngarani. Ana seorang ibu iku nyusul anak sekolah misalnya, nyusul anake. Kan sik cilik nih anake ya. Mari ngono. Ya tadi anaknya berani sekali tadi nyanyi buanter juara 1 pinter ngono. Ngomong di anake wong ngono kuwi. Ana anake iki sesama anake, terus anake diomong ngene. Pancene kok anak aku iku tak biyen isinan, ngerti ya? Isinan gak tau gelem ngene gak tau. Ngerti? Inilah ibu yang bedanya ibu sing duwe ilmu ambek gak duwe ilmu. Ngomong koyo ngene iku dia kayak gak merasa bersalah gitu. Ada anaknya ngomong ngono ndek wong liya, ndek wong akeh bisa. Pancen anak iku isinan, gak tau geleman ngene. Meneh ngono meneh ibuke. Apa yang ada dalam hati anaknya? Oh iya, aku ki pengen isinan terus itu kayak wong dihipnotis terus. Bayangkan tuh, berapa tahun dia dihipnotis? Kan enggak? Itu hanya satu kata, isinan. Belum jas yang lainnya. Dablek pancen anak ya toh. Pancen dablek sama yang ngene. Dablek tahu terus itu masuk. Oh iya, aku dablek. Kan begitu. Nah, itu serius loh ya. Itu adalah secara keilmuan juga begitu teorinya ya. Di neoparenting itu ya. Hipno parenting, hipno apa sekarang sudah berambah ya nih. Membangun kembali dengan cara menghipnotis, membangunkan alam bawah sadar kita dengan kesadaran alam bawah, membangunkan alam sadar kita dengan kekuatan alam bawah sadar. Gitu loh. Itu yang sekarang sedang banyak diseminarkan gitu, dan itu mahal ya. Kalau teman pengen nanti tak datangkan narasumbernya, apa itu namanya, seorang hafidho, doktor manajemen pendidikan, hari ngono ya disertasinya dulu tentang hipno ini ya, jadi tentang membangun potensi guru dengan cara hipnoterapi ini, memaksimalkan potensi, melejitkan potensi dengan hipno. Ini bisa diterapkan di mana saja, melejitkan potensi menghafalan atau melejitkan bagi guru, melejitkan potensi anak didik dan sebagainya. Dia trainer nasional, nanti akan saya hadirkan. Siap nggak sama ini? Siap nggak? Paling bayar piro sama? Dan tanpa samar sadari, narasumber itu sudah sering kesini ya, main-main kesini. Ya itu Cik Nuni, adik saya sendiri itu, Falatiza itu sekarang jadi trainer di mana-mana, itu sudah banyak sekali yang merasa butuh akhirnya untuk membangun lagi, karena ya itu tadi potensi terbesar kita itu sebenarnya ada di alam bawah sadar kita. Alam sadar kita yang seperti ini terlihat ini hanya sebagian kecil kayak gunung es tadi. Ya, apa nanti tak panggil ke sini, ben sampean yo obah kabeh, horek kabeh awake kan begitu ya. Bisa jadi kita punya potensi yang sangat besar, yang sangat besar, tapi sudah dikerdilkan oleh, apa itu, jas yang menjas kita sejak kita kecil, akhirnya menjadi sebuah batasan, ya, menjadi kotak kecil, yang menjadi sebuah kotak kecil yang kita ada di dalam kotak kecil itu, hanya jadi manusia yang sangat kerdil, sangat kecil, nggak berani mimpi, nggak berani
melakukan hal yang besar, enggak ada gitu. Ya, kita harus bisa keluar dari kota itu. Biasa. Kalau ngaji hikam ini kata lain ya, menurut saya metode lain untuk membangun mental ya, mental manusia. Ada lagi ya caranya Dik Nuning dengan cara hipno itu ya. Kalau bagi saya hikam ini adalah alat bantu yang menurut saya jauh lebih besar dari pelatihan apapun. Pokok kita mau mikir ya, kita mau menginternalisasikan apa yang kita dapetin. Allah itu yang sedemikian rupa digambarkan Ibnu Athaillah dalam hikam ini gitu. Wah sudah wes jadi manusia yang sangat besar ya, berani bermimpi. Kenapa? Enggak wedi blas gitu, karena wis kenal Tuhan, wis kenal Pangerane, sudah merasa bahwa Allah itu selalu menjamin ya apa yang kita butuhkan. Yang penting apa? Selama kita benar-benar mau gitu, mau terus apa? Ngopeni hati, ngresiki penyakit hati. Ayo suwe-suwe kenal Gusti Allah. Ambek Al-Qur'an satu-satu sedina sak halaman sak maknane ya, sak maknane Masya Allah. Begitu ada masalah balikin di Al-Qur'an, Masya Allah. Ternyata Gusti Allah kayak ini. Ono masalah meneh balik di Al-Qur'an, itu akan membangun. Ya. Membangun jiwa kita menjadi manusia yang besar, berjiwa besar. Gitu. Coba ketika sama ada masalah. Terus sama buka Quran. Terus Qurannya dawuh ngenten kali Gusti Allah. Ya. Sampean tak tolong ya, tak tolong dari segala penjuru. Musuh-musuhmu baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, wis tak adepi kabeh. Kira-kira piye sampeyan ngono oleh Quran sing kaya ngono iku terus piye atimu? Gimana coba? Gimana hatimu? Ada nggak efek di dalam hati? Ngefek apa enggak? Ngefek namanya biasa-biasa saja atau ngefek? Ya kaget aku sih Allah ngomong di aku. Masya Allah kan begitu. Akhirnya ada efek yang luar biasa. Loh, padahal aku dewe nyongkone awakku gak atene iso kaya ngono, tapi kok ternyata Allah bilangnya kayak gitu. Ya sudah, jalan aja, lanjutkan aja. Ini adalah hal yang mudah bagiku. Nanti sampai tak tolong sembarang-barang, tak datangkan, tak cukupi semua kebutuhanmu, tak hadirkan bala tentara untuk menolongmu, musuh-musuhmu tak adepi kabeh, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Mau jadi apa kita? Takut, tetap takut di belakang kamar, di dalam kamar gitu, sembunyi dalam kamar? Enggak ada ini. Gitu. Allah itu luar biasa. Ada kekuatan yang tak terbilang ya, ada tak teridentifikasi, kekuatan yang sumbernya dari Allah. Hanya bagi orang yang hatinya terbuka untuk Allah. Ya. Yang masih harus oleh jawaban Quran tetap ngono tapi hatinya enggak terbuka bagi untuk Allah. Gimana kira-kira? Bisa enggak? Melampaui. Ya bangga betitin kan? Karena masih belum tata, belum terbuka hatinya untuk Allah gitu. Maka dari itu ya salah satu syaratnya ketika sampean istikharah di Quran itu tantengen hatimu dhisik. Ya, aja sok nyaluk petunjuk di Al-Qur'an nek durung siap manut. Allah itu nek maringi petunjuk gak gemen-gemen. Ya wis kuwi jawabane gitu. Sampeyan njaluk petunjuk wis dijawab ngono gak wani budal lho. Meneh-meneh gak asik dadi kaya petunjuk meneh ambek Gusti Allah. Gusti Allah gak percaya sampean. Ya. Tokak takok tok ae gak dianggep ya kira-kira gitu. Paham ya? Tambah kang itu jadi jadikan kehidupan kita ini sebagai kurikulum jadi muridnya Gusti Allah gitu. Karena di setiap likulli syai'in itu ada pelajaran dari Allah. Allah itu nyata-nyata betul.
Kadang-kadang awake dhewe lara ati tutuk koncone, ya kan? Kadang-kadang lara ati didukani gurune, kadang lara ati tutuk wong tuane, kadang lara ati tutuk ilang atau apapun. Dulu sakit hati, ya. Tapi karena ya sudah ngaji, kamu sebangga hai gitu kan. Akhirnya kan hatinya terasa bahwa di balik ini semua adalah ada apa di sana? Ada kasih sayangnya Gusti Allah, ada rahmani Gusti Allah. Hah? Di balik yang saya tidak sukai ini, ya, di balik sakit hatiku ini karena apapun sebabnya, di balik itu ada rahmani Gusti Allah, ada kasih sayangnya Allah. Kita sedang dididik oleh Allah kayak gitu. Nah, kan? Jadinya enteng aja, urip itu enteng. Nggak sempat stres ya, nggak ada stres. Yang ada apa matur suwun ning Gusti Allah, matur suwun ya Allah, ya Allah, ya Allah, kaya ngeten iki nikmaten jenengan ya Allah, alhamdulillah begitu. Mari alhamdulillah kelingan betapa nikmat yang besar. Oke kan, yang sampean setiap harinya bunyi. Ya kan? Sayyidul istighfar. Iya. Subhanakallah wa bihamdika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah.